Assalamualaikum adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 5 SD bab 8, yang judul babnya adalah bergerak bersama. Nah, tujuan pembelajaran kalian belajar tentang cara memberikan saran dan pendapat, menyusun dan membacakan naskah pidato, serta membuat kampanye anti perundungan. Unsur kebahasaan yaitu awalan kata hubung, kalimat saran atau tanggapan, pantun atau nasihat, menulis naskah pidato, dan membaca pidato. Kegiatan pembuka perasaanku. Pernahkah kalian mengalami peristiwa di bawah ini? Apa yang kalian rasakan? Contohnya, kalian diberi nama julukan, atau tempat makan kalian tersenggol sampai jatuh, atau bisa juga ditertawakan karena apa yang kalian ucapkan atau lakukan. Yang keempat, kalian disuruh-suruh melakukan ini dan itu, atau barang kalian dipinjam tapi tidak dikembalikan. Yang keenam, kalian tidak diajak bermain bersama. 7, rahasia yang kalian percayakan disebarkan ke teman-teman. 8, kalian tidak diajak berbicara oleh teman-teman sekelompok kalian, atau kalian dipaksa berbohong. Di antara pengalaman tersebut atau perasaan tersebut, adakah salah satunya di antara kalian mengalaminya? Kalau ada, ceritakanlah. Saatnya membaca. Judul bacaannya adalah Berhenti Menggangguku. Brooke Titan tersungkur di depan pintu kelas karena tersandung kaki Bobby yang sengaja dijulurkannya. Titan hanya diam dan berusaha memungut kacamata yang terpental sambil berdiri. Namun dengan cepat, Bobby merampasnya. Tolong kembalikan kacamataku. Titan yang tidak dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata berusaha merebutnya dari tangan Bobby. Kemudian ia terjatuh kembali dengan keras. Bobby bahkan mengejeknya dengan suara lantang. Hei Titan, percuma kamu pakai kacamata kalau tidak bisa melihat jalan. Hahaha, dasar mata empat. Bobby akhirnya melemparkan kacamata Titan ke lantai sambil mengancam Titan. Awas ya kalau lapor ke ibu guru. Bobby masih menertawakan Titan yang memungut kacamatanya dengan menahan tangis. Ya, Bobby memang hampir setiap hari mengganggu Titan dan mengancamnya agar tidak melaporkan ke guru. Titan tidak mengerti alasan Bobby memperlakukannya seperti itu. Bel istirahat berbunyi. Titan berniat ke kantin, tetapi di lorong sekolah ia berpapasan dengan Bobby. Titan berbalik arah karena masih ingat kejadian tadi pagi. Namun Bobby dengan cepat menghampiri Titan dan mengejeknya dengan nama panggilan si mata empat. Hei Titan, si mata empat, kamu sengaja ya pakai kacamata supaya terlihat seperti anak pintar? Bobby mulai mengganggu dengan kalimat-kalimat ejekannya. Namun suara Bobby terdengar oleh Ibu Ninda yang kebetulan melintas. Ibu Ninda segera memanggil Bobby dan Titan ke ruangannya. Ibu Ninda bertanya pada Bobby alasan ia melakukan hal itu pada Titan setelah mengetahui bahwa Bobby melakukannya hampir setiap hari. Saya sebenarnya iri pada Titan karena dia anak terpandai di kelas, Bu. Tidak pernah ada pelajaran yang susah buat dia, sedangkan aku... Dengan suara lembut, Ibu Nina menasihati Bobby bahwa tindakan yang dilakukan Bobby tidak baik. Apa yang kamu lakukan itu termasuk tindakan merundung atau bullying. Bobby, tindakan itu sangat tidak baik karena dapat menimbulkan dampak negatif pada diri Titan. Ia bisa sedih dan menjadi tidak nyaman bersekolah. Tidak adil bukan? Hal itu tidak sesuai juga dengan nilai yang diajarkan di sekolah. Bila kamu ingin memiliki prestasi seperti Titan, sebaiknya kamu belajar bersama Titan agar kamu dapat mencontoh cara belajar Titan hingga ia berprestasi. Bobby terdiam mendengar nasihat ibu guru. Ia menunduk dan merasa malu. Tindakannya selama ini salah dan telah menyakiti temannya. Apalagi setelah ia tahu bahwa Titan tidak pernah membencinya. Bahkan ia mengajak Bobby untuk belajar bersama di rumahnya besok sore. Akhirnya Bobby meminta maaf kepada Titan dan berjanji untuk menjadi teman yang baik. Saatnya menjawab pertanyaan. Pertama, apa masalah yang dihadapi Titan? Permasalahan yang dihadapi Titan yaitu Titan memiliki teman sekelas yang suka mengganggunya dan memberikan dia julukan si mata empat. Lanjut nomor 2, mengapa Bobby suka mengganggu Titan? Bobby tidak menyukai Titan karena merasa iri terhadap Titan yang pintar dan tidak pernah menemui kesukaran selama belajar. 3, bagaimana ibu guru bisa mengetahui kejadian ini? Ibu guru kebetulan sedang melintas saat Bobby mengganggu Titan. 4, apakah nasihat ibu guru? Ibu guru mengingatkan bahwa tindakan Bobby tidak baik dan merugikan orang lain. Ibu guru menasihati Bobby agar berteman dan belajar dengan Titan jika masalahnya adalah
iri pada prestasi Titan. Yang terakhir nomor 5, bagaimana Bobby menyikapi nasihat ibu guru. Bobby merasa malu akan kesalahannya dan meminta maaf kepada Titan. Kenal menulis, tulislah hal-hal yang menurut kalian menjadi alasan seseorang mengganggu temannya. Jika kalian adalah Titan, apa yang kalian rasakan? Contohnya seperti yang dilakukan Bobby terhadap Titan, alasannya adalah karena Bobby iri terhadap Titan. Jika kalian adalah Titan, apa yang kalian rasakan? Misalnya kalian tidak suka diberi julukan si mata empat. Pada cerita tadi banyak kata-kata yang berawalan ter, antaranya tersungkur, terdengar, terpental, terpandai, terjatuh, dan terdiam. Semuanya adalah awalan ter. Nah, apakah kalian mengetahui maknanya? Ayo lihat petunjuknya. Pertama, yaitu menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya, terdiam, terkunci, terbuka. Dua, menyatukan paling. Contoh, terpandai, terindah, tertinggi. Tiga, menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contoh, tersungkur, tertawa, terkejut. Empat, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contoh, terdengar, terganti, terlupa. Apakah kalian sudah dapat menentukan makna awalan ter pada kata-kata tersebut? Ayo kita lihat. Pertama, tersungkur itu sudah ada pada contoh nomor 3, yaitu menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Terpental itu adalah menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba, sama dengan tersungkur. Jatuh juga sama, yaitu menyatakan keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Terdengar sudah ada contohnya pada nomor 4, yaitu menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Terpandai yaitu pada contoh nomor 2, yaitu menyatakan paling. Terdiam sudah ada pada contoh nomor 1, yaitu menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Tentukan makna imbuhan ter pada kalimat berikut ini. Pertama, Marley menjadi atlet tercepat yang sampai di garis finish. Katanya yaitu tercepat. Tercepat berarti menyatakan paling. Nomor 2, Asih terkejut menyaksikan Rana memukul temannya. Terkejut itu awalan ter, artinya menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Nomor 3, bukuku tertinggal di rumah. Tertinggal artinya menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Nomor 4, peraturan itu tertulis di dalam buku tata tertib sekolah. Tertulis artinya menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Bacalah teks di bawah ini, judulnya adalah Hentikan Perundungan. Pasti kalian sering bercanda bersama teman-teman, bukan? Pernahkah kalian saling mengejek dengan julukan seperti si pendek, si keriting, si sipit, si mata empat, dan banyak panggilan lainnya? Kalian tentu menganggapnya sebagai candaan atau kesenangan. Namun, tahukah kalian bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan perundungan atau bullying? Terkadang sulit untuk membedakan antara perundungan dan candaan. Kerap kali keduanya dimulai dari sebuah keisengan. Nah, apakah kalian mengerti arti sebenarnya dari kata perundungan? Yuk kita simak penjelasan berikut agar kita tidak menjadi pelaku atau korban perundungan. Perundungan adalah perbuatan mengusik, menyakiti, atau mengejek seseorang berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Jenis perundungan itu ada berbagai macam. Pertama, perundungan verbal melalui kata-kata, yaitu seperti mengejek, mengancam, dan mempermalukan di depan umum, dan masih banyak lagi. Lalu ada perundungan fisik, yaitu berupa kontak fisik dengan tujuan menyakiti, misalnya mendorong, mencubit, memukul, merusak barang, dan sebagainya. 3, ada perundungan mental, lewat seperti menjauhi dan mencibir, tindakan menyebarkan rumor agar seseorang dijauhi atau dikucilkan juga termasuk perundungan mental atau psikologis loh. Perundungan dunia maya dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan internet. Lanjut, sikap yang harus ditunjukkan jika melihat atau mengalami perundungan. Jika kalian mengalami perundungan, jangan diam. Pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, misalnya orang tua atau guru. Lanjut nomor 2, carilah teman yang dapat dipercaya agar mereka dapat membantu kalian merasa aman. 3, abaikan pelaku perundungan dan jauhi mereka. Perundung akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Bicara pada pelaku perundungan, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. 4, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kalian bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Jika kalian menyaksikan suatu perundungan, jangan diam. Bantu teman yang menjadi korban perundungan, hentikan atau laporkan kejadian.
berikan dukungan pada korban. Saatnya menjawab pertanyaan pertama, apa saja jenis-jenis perundungan? Sesuai dengan teks, perundungan ada 4, yaitu perundungan mental, perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan dunia maya. Nomor 2, apa saja akibat yang dapat terjadi jika perundungan dibiarkan? Jika perundungan dibiarkan, maka akan ada yang tersakiti dan tidak nyaman. Suasana juga menjadi tidak aman dan tidak menyenangkan. Nomor 3, apa yang harus kalian lakukan jika menyaksikan suatu perundungan? Jika menyaksikan perundungan, sebaiknya kita membantu teman yang menjadi korban perundungan, menghentikan atau melaporkan kejadian. Nomor 4, apa yang harus kalian lakukan jika mengalami perundungan? Jika mengalami perundungan, kita dapat meminta bantuan orang tua atau guru untuk menindaklanjuti. Kita juga sebaiknya mengabaikan dan menjauhi pelaku. Nomor 5, apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah perundungan? Untuk mencegah perundungan, kita harus bertindak. Kita harus menghentikan atau melaporkan kejadian jika terjadi perundungan. Kita harus bersama-sama taat pada peraturan. Kita harus belajar berkomunikasi yang baik dengan orang lain dan saling menghargai satu sama lain. Kosakata baru kita itu ada perundungan, julukan, agresif, verbal, mental, dan otoritas. Untuk lebih memahami kosakata baru tersebut, ayo kita isi titik-titik di bawah ini. Hai, memberikan julukan kepada teman itu tidak baik, apalagi dengan memanggilnya secara agresif setiap hari. Itu termasuk perundungan verbal. Selain itu, hindari hal-hal lainnya yang bisa mengganggu mental orang lain. Tunjukkan kebaikan dalam berkawan. Jika melihat peristiwa perundungan, jangan segan untuk melaporkannya ya. Hubungi orang-orang yang memiliki otoritas seperti guru atau orang tua. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat tanggapan dan saran. Selain itu kita juga akan belajar membuat pantun serta mengetahui makna dari pantun tersebut, serta kita akan belajar bagaimana cara berpidato di depan orang banyak. Dan kita juga akan belajar mengenai kata hubung. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.